Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu ini aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini dan juga lifestyle. Dan di episode kita kali ini, kita akan ngebahas soal fashion yang selalu jadi bahasa universal yang dipakai setiap generasi. Apa yang kita kenakan hari ini bukan hanya sekedar pakaian, melainkan jejak dari perjalanan panjang gaya di masa lalu. Dan menariknya, tren fashion tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berputar, kadang tertidur, lalu bangkit lagi. Itulah mengapa kita sering melihat gaya lawas tiba-tiba jadi OOTD yang kekinian. Hari ini kita akan menelusuri fenomena seru itu lewat tema OOTD dari masa ke masa, tren yang selalu balik lagi. Dari sejarah panjang fashion hingga bagaimana gaya lama bisa kembali viral dan menjadi identitas baru generasi sekarang. Selengkapnya hanya di Before After. Fashion selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia yang penuh dinamika. Lebih dari sekedar pakaian, ini adalah sebuah cermin identitas, ekspresi diri, dan bahkan simbol dari sebuah era. Menariknya, tren fashion jarang benar-benar hilang. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Tren lama kembali hadir, muncul lagi dalam bentuk yang lebih segar dan relevan dengan masa kini. Inilah yang membuat dunia fashion terasa hidup. Kita sering terkejut saat menemukan gaya yang dulu dianggap jadul, tiba-tiba jadi inspirasi OOTD anak muda zaman sekarang. Langsung aja kita lihat VT berikut ini. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Tren fashion bergerak seperti roda. Apa yang berada di atas bisa turun, dan apa yang sempat ditinggalkan bisa kembali bersinar. Fenomena ini terlihat jelas pada gaya berpakaian sehari-hari, atau yang kini populer disebut OOTD. OOTD bukan hanya tentang apa yang kita pakai, melainkan juga bagaimana gaya tersebut mencerminkan karakter dan suasana hati. Sejarah membuktikan, setiap dekade memiliki ciri khas busananya sendiri. Dan menariknya, ciri khas itu sering muncul kembali setelah puluhan tahun. Contohnya, celana cutbray yang booming di tahun 70-an, kembali populer di tahun 2000-an, lalu muncul lagi dalam versi modern di era 2020-an. Generasi baru sering memberi sentuhan berbeda pada tren lama sehingga tetap terasa segar. Hal ini juga menunjukkan bahwa fashion adalah gabungan antara nostalgia dan inovasi. Nostalgia membuat orang tertarik kembali mencoba gaya lama, sementara inovasi menjaga tren itu tetap relevan. Media sosial mempercepat siklus tren tersebut. Apa yang dulu butuh puluhan tahun untuk kembali, kini bisa hadir hanya dalam hitungan beberapa tahun. Platform seperti TikTok dan Instagram memunculkan tren throwback yang membuat gaya vintage jadi hype lagi. Generasi muda senang bereksperimen dengan mix and match, memadukan tren lama dengan item modern. Hasilnya adalah OOTD yang unik, personal, tapi tetap punya akar sejarah. Selain itu, fashion brand juga berperan besar. Banyak label besar sengaja menghidupkan kembali koleksi lama dalam versi baru. Strategi ini membuat tren lawas tidak hanya sekedar nostalgia, tapi juga punya nilai komersial. Tren yang berulang juga bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap desain ikonik. Desain yang mampu bertahan dan berulang berarti punya kekuatan estetika yang tak lekang oleh waktu. Tak heran jika beberapa gaya dianggap timeless, meski terus mengalami modifikasi. Misalnya saja, gaya denim selalu kembali dalam berbagai bentuk, jaket, celana, rok, hingga aksesoris. Denim adalah simbol fashion yang bisa masuk ke berbagai era dengan mudah. Begitu pula dengan motif floral yang tak pernah benar-benar hilang dari dunia fashion. Motif ini selalu kembali dengan nuansa berbeda sesuai zamannya. Melihat hal ini, kita bisa menyadari bahwa fashion adalah komunikasi lintas generasi. Apa yang kita kenakan orang tua dulu bisa kembali menjadi pilihan OOTD anak muda hari ini. Dan itu membuktikan bahwa gaya berpakaian adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dengan begitu, setiap orang bisa merasakan bagian dari sejarah melalui apa yang mereka kenakan sehari-hari.
Melihat bagaimana tren berulang, kita bisa memahami bahwa fashion sejatinya tidak pernah mati. Ianya beristirahat sejenak, lalu bangkit lagi dengan wajah yang lebih segar. Setiap gaya yang kembali bukan sekedar pengulangan, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap masa lalu sekaligus kreativitas generasi baru. Di segmen berikutnya akan membawa kita menelusuri lebih detail perjalanan OOTD dari dekade ke dekade untuk melihat bagaimana setiap era memberi warna unik yang masih terasa hingga saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Menelusuri fashion per dekade bukan hanya soal melihat pakaian, tetapi juga memahami bagaimana budaya, musik, dan peristiwa sosial membentuk cara orang berpenampilan. So, di segmen ini kita akan ngebahas bagaimana perjalanan OOTD dari dekade per dekade dari era 60 hingga saat ini. Langsung aja, ini dia VT-nya. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Era 60-an dikenal sebagai masa kebebasan berekspresi. Anak muda mulai berani melawan gaya konservatif dengan pakaian yang lebih santai. Mini dress dan rok pendek menjadi simbol keberanian generasi muda saat itu. Motif bunga besar khas gaya happy juga merefleksikan semangat cinta dan perdamaian. OOTD di era ini sering terlihat penuh warna dan identik dengan eksperimen gaya. Memasuki era 70-an, fashion menjadi lebih berani lagi. Celana cutbray menjadi ikon yang tak tergantikan. Atasan dengan motif psychedelic dan kemeja berkerah besar ikut mendukung gaya itu. Musik disco berpengaruh besar terhadap pilihan OOTD generasi 70-an. Glitter, payet, dan warna-warna mengkilap menjadi ciri khas yang masih dikenang hingga kini. Beralih ke era 80-an, fashion memasuki masa ekspresi total. Segala sesuatu dibuat lebih besar dan lebih mencolok. Pundak lebar dengan shoulder pad, legging warna neon, hingga jaket kulit jadi favorit banyak orang. OOTD tahun 80-an menekankan kesan yang percaya diri dan juga energi. Olahraga juga mempengaruhi gaya. Lahirlah tren athleisure awal dengan pakaian aerobik yang stylish. Sementara di tahun 90-an menghadirkan suasana yang lebih santai. OOTD pada era ini ditandai dengan kaos longgar, jeans sobek, dan flanel kotak-kotak ala grunge. Di sisi lain, gaya pop culture menghadirkan crop top, chokers, dan sneaker yang simple tapi keren. Generasi 90-an senang memadukan gaya rebel dengan kesan casual. Beralih ke era tahun 2000-an, membawa tren Y2K yang kini kembali viral. Atasan tube, celana hipster, kacamata warna-warni, dan tas kecil menjadi ikon pada masa itu. OOTD saat itu menonjolkan futurisme dengan sentuhan playful. Di era 2010-an dipenuhi dengan tren media sosial yang mempengaruhi OOTD. Seperti contohnya Instagram yang memunculkan istilah Instagramable outfit yang harus fotogenik di berbagai angle. Streetwear, oversize, dan sneaker hypebeast mendominasi dekade ini. Masuk ke era 2020-an, OOTD semakin cair dan inklusif. Tidak ada lagi aturan ketat. Setiap orang bebas berekspresi dengan gaya apapun. Mix and match antara vintage dan modern jadi ciri khas generasi sekarang. OOTD kini bukan hanya soal gaya, tapi juga identitas, kenyamanan, dan pesan sosial. Perjalanan OOTD dari dekade ke dekade menunjukkan bahwa fashion selalu beradaptasi dengan zaman. Setiap era meninggalkan warisan gaya yang unik, lalu diwariskan kembali dalam tren yang sekarang. Di segmen berikutnya akan mengajak kita membahas mengapa tren lama bisa terasa segar kembali dan bagaimana cara generasi sekarang menghidupkan tren jadul jadi lebih relevan. Jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Kembali lagi sama aku Kintana, dan masih ngomongin soal fashion lama. Fashion sendiri merupakan permainan waktu, dimana meskipun tren terus berputar, ada hal yang menarik, dimana setiap kali gaya lama kembali, ia selalu terasa segar, seolah-olah baru pertama kali muncul. Dan fenomena ini membuktikan bahwa fashion bukan hanya mengulang, tapi juga menciptakan kembali yang lama diberi sentuhan baru sehingga relevan dengan masa kini. Yuk langsung aja kita bahas alasan kenapa tren lama selalu berhasil hidup lagi dan terasa baru serta relevan di era sekarang. Salah satu alasan utama tren lama terasa baru adalah reinterpretasi. Desainer fashion selalu menemukan cara untuk menghadirkan elemen lama dalam bentuk modern. Misalnya, celana cut bikini dibuat dengan bahan lebih ringan dan potongan lebih fleksibel. Hal ini membuat gaya lama nyaman dipakai sehari-hari tanpa terlihat kaku. Generasi muda juga berperan penting dalam menghidupkan kembali tren. Mereka menyukai gaya vintage karena dianggap unik dan berbeda dari arus utama. Dengan media sosial, gaya lawas bisa cepat viral kembali. Sebuah foto OOTD vintage di TikTok misalnya, bisa menginspirasi ribuan orang untuk mencoba gaya yang sama. Selain itu, ada faktor nostalgia yang membuat tren lama terasa dekat di hati. Bagi sebagian orang, mengenakan gaya retro bisa membawa kenangan masa kecil atau masa muda. Sementara bagi generasi baru, nostalgia itu bisa jadi sesuatu yang baru untuk dieksplorasi. Brand fashion juga sengaja menghidupkan tren lama demi pasar. Koleksi retro edition atau vintage revival sering menjadi strategi pemasaran yang sukses. Tren lama terasa segar karena dipadukan dengan teknologi baru. Contohnya, sneaker retro kini hadir dengan bahan breathable dan sol yang lebih ringan. Hal ini membuat gaya lama tidak hanya cantik secara visual, tapi juga nyaman untuk gaya hidup modern. Mix and match menjadi salah satu alasan tren lama terasa baru. OOTD saat ini sering menggabungkan elemen vintage dengan item modern. Seperti contohnya memadukan blazer oversize ala 80-an dengan crop top minimalis khas 2020-an. Hasilnya adalah tampilan baru yang tetap punya sentuhan sejarah. Tren lama juga terasa lebih fresh karena didukung oleh budaya populer. Film, serial, dan musik sering membangkitkan kembali minat terhadap gaya tertentu. Misalnya saja, serial bertema 90-an membuat flanel dan jeans sobek kembali laris. Terakhir, tren fashion selalu berhubungan dengan identitas. Saat gaya lama kembali, ia memberi kesempatan generasi sekarang untuk mengekspresikan diri dengan cara baru. Tren fashion yang berulang bukan sekedar pengulangan, melainkan sebuah daur kreativitas. Yang lama tidak pernah benar-benar usang, melainkan menunggu waktu untuk lahir kembali dalam wujud baru. OOTD masa kini adalah bukti bahwa setiap gaya punya kesempatan kedua, ketiga, bahkan lebih untuk bersinar. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bahwa fashion bukan hanya soal pakaian, tetapi juga tentang perjalanan, identitas, dan dialog antara masa lalu dengan masa kini. Perjalanan kita hari ini membuktikan bahwa fashion sejatinya adalah lingkaran yang terus berputar. Dari dekade ke dekade, gaya lama selalu menemukan jalannya untuk kembali hidup. OOTD yang kita kenakan hari ini bukan hanya tren singkat, tapi juga bagian dari warisan panjang yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. So, jangan takut untuk bereksperimen dengan gaya lawas. Siapa tahu justru dari sana lahir gaya baru yang unik dan juga personal. Karena pada akhirnya, fashion bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan soal bagaimana kita dapat mengekspresikan diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah fashion dan lifestyle lainnya yang tak kalah seru untuk kita telusuri bersama. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye. 다시 사랑할 수 없을 것 같아